Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Nur Sardito. Jadi di video ini saya akan menjelaskan project mobile app yang telah saya buat dari tugas-tugas mobile programming yang telah saya kerjakan sebelumnya. Jadi di project ini terdapat home activity yang fungsinya sebagai menu utama. Jadi ketika pengguna membuka aplikasi ini, maka akan dihadapkan beberapa image button. Jika salah satu image button tersebut diklik, akan diarahkan ke activity yang dituju. Contohnya, jika image button 1 yang diklik, maka akan menuju main activity. Dan jika image button 2 yang diklik, maka akan menuju toast activity. Dan jika image button 3 yang diklik, maka akan menuju scrolling activity. Dan jika image button 4 yang diklik, maka akan menuju first or second activity. Dan di sini terdapat image button exit yang fungsinya meng-close aplikasi ini. Kemudian saya akan menjelaskan activity yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama ada main activity. Jika kita membuat project dengan empty activity, secara otomatis akan dibuatkan layout XML dan file Java. Dan di sini di layout main activity terdapat sebuah text view yang berisi hello world dan tampilannya akan seperti ini. Oke, langsung saja saya jalankan. Nah, jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Terdapat sebuah hello world dalam tampilan mobilenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity hello toast. Di activity hello toast ini terdapat 2 buah button dan 1 buah text view. Di button toast ini terdapat sebuah event, yaitu onClick, yang nantinya jika button toast ini diklik, maka akan mengeksekusi sebuah metode, yaitu showToast, yang berada di hellotoast.java. Dan ketika showToast ini dieksekusi, maka akan menampilkan toast yang berisikan hellotoast. Dan toast message ini diambil dari strings.xml. Nah, toast message ini diinisialisasikan dengan hello toast. Selanjutnya, button count. Button count ini terdapat sebuah event onClick yang nantinya jika button count ini diklik akan mengeksekusi sebuah metode, yaitu countup yang berada di hellotoast.java. Dan jika metode countup ini dieksekusi, akan menambahkan satu value dari variabel mcount ini. Jika mcount sekarang 0, maka mcount sekarang ini ditambah 1. Maka 0 tambah 1 jadi 1. Dan akan terus bertambah jika button count ini diklik secara terus-menerus. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ininya diganti ke hello launchernya, kita ganti ke hello toast. Nah, ini hello toast ini. Kita ganti ke hello toast. Launch succeed. Nah,
Jika toast ini diklik, maka akan muncul sebuah toast yang berisi hello toast. Dan jika count ini diklik, maka akan menambahkan value-nya menjadi 1. Jika diklik lagi, value-nya ditambah 1 lagi jadi 2. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Dan akan terus bertambah 1 jika count-nya diklik terus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan activity scrolling text. Di activity scrolling text ini terdapat sebuah scroll view. Scroll view ini digunakan ketika konten yang ingin ditampilkan di layar terlalu panjang untuk ditampilkan secara penuh dalam satu layar. Di dalam scroll view ini terdapat sebuah linear layout yang memiliki dua buah text view. Di text view pertama terdapat sebuah teks yang berisi string/article subtitle. Ini kita ambil dari file string.xml yang telah kita inisialisasikan. Nah, ini. Selanjutnya, text view kedua yaitu berisi sebuah teks yang isinya string/article_text yang diambil dari file string.xml yang telah kita inisialisasikan juga. Ini dia. Oke, langsung saja kita running. Kita ganti dulu launchernya menjadi scrolling text. Oke. Launch succeed. Dan di sini karena kita menggunakan scroll view tadi, kita bisa meng-scroll teksnya tadi yang panjang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan first dan second activity. Di first activity ini terdapat dua buah text view. Di text view pertama terdapat sebuah teks yang berisi string/text_header_reply yang diambil dari strings.xml. Nah ini, maka teksnya akan menjadi reply received. Dan text view ini tidak akan tampil saat eksekusi pertama kali karena visibility-nya ini diubah menjadi invisible. Dan text view ini akan tampil jika mendapat data dari second activity. Selanjutnya, text view kedua sama kayak text view pertama, tidak akan tampil saat pertama kali eksekusi karena visibility-nya ini diinisialisasi menjadi invisible. Text view ini akan tampil jika mendapat data dari second activity. Selanjutnya ada edit text. Di edit text ini kita bisa menginputkan sebuah teks. Nah, teks di sini yang akan dikirimkan ke second activity. Dan di sini ada button main. Dan jika button main ini diklik, dan di sini ada button main. Button main ini terdapat sebuah event on click, yang artinya jika button main ini diklik, maka akan mengeksekusi sebuah metode, yaitu launch second activity yang berada di
first.java. Oh ini. Nah, di sini ada kelas intern. Kelas intern berfungsi untuk memindahkan halaman. Jadi, launch second activity ketika dieksekusi akan berpindah halaman ke second activity. Dan juga akan mengirimkan message, mengirimkan teks yang tadi kita sudah ketik di edit text ini. Selanjutnya, saya akan membahas second activity. Di second activity ini terdapat dua buah text view. Di text view pertama, terdapat sebuah teks yang berisi string/text_header yang diambil dari strings.xml. Oh ini. Nah, maka teksnya nanti akan menjadi message received. Dan di text view kedua, ini nanti akan menampilkan message yang tadi dari first activity. Nah, di sini ada edit text. Di edit text ini kita bisa menginput sebuah teks yang akan dikirimkan ke second activity. Nah, setelah itu ada button second. Dan di button second ini memiliki sebuah event, yaitu onClick. Nah, button second ini mempunyai event onClick yang nantinya jika button second ini diklik akan mengeksekusi sebuah metode yaitu return reply yang berada di second.java. Nah, di return reply ini apabila dieksekusi akan mengirimkan sebuah teks yang tadi kita sudah ketik di edit text ini menuju ke first.java ini. Dan apabila activity ini menerima sebuah data dan kondisi-kondisinya ini true semua, maka yang tadi di first activity ini invisible ini tadi, maka akan diubah menjadi visible. Oke, kita langsung running aja. Di sini kita ganti ke home aja. Launchernya jadi home dan ini kita uncomment. Oke, langsung running. Launch succeed. Di sini kita pencet 4. Nah, di first page ini kita bisa mengirimkan teksnya ke second page. Nah, di second page ini kita mendapatkan message dari first page-nya yang berisi Assalamualaikum. Nah, kita juga bisa mengirimkan teks ke second page dari mengirimkan message ke first page dari second page. Waalaikumsalam. Nah, yang tadinya first page kosong sekarang menjadi ada teks Waalaikumsalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan home activity. Di home activity ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 image button. Di image button pertama terdapat sebuah event, yaitu onClick, yang nantinya jika button pertama ini diklik,
jika image button pertama ini diklik, maka akan mengeksekusi sebuah metode, yaitu open main yang berada di home.java. Nah, di sini ada intent. Nah, maka apabila open main ini dieksekusi, akan berpindah halaman ke main activity. Setelah itu, image button 2 juga terdapat sebuah event, yaitu onClick, yang nantinya jika diklik maka akan mengeksekusi sebuah metode, yaitu toastView yang berada di home.java. Nah, ini. Dan toastView ini jika dieksekusi akan berpindah halaman ke hello toast. Selanjutnya, image button ketiga juga terdapat event onClick yang nantinya jika diklik akan berpindah halaman akan mengeksekusi sebuah metode open scrolling yang berada di home.java. Nah, ini. Nah, apabila open scrolling ini dieksekusi, maka akan berpindah halaman ke scrolling text. Selanjutnya, image button keempat juga ada event onClick yang nantinya jika button 4 ini diklik, maka akan mengeksekusi sebuah metode main view yang berada di home.java. Nah, ini. Nah, main view ini jika dieksekusi akan berpindah halaman ke first. Nah, selanjutnya ada button exit, image button exit. Nah, di image button exit ini juga terdapat event onClick yang nantinya jika diklik akan mengeksekusi sebuah metode exit yang berada di home.java. Nah, ini. Nah, apabila metode exit ini dieksekusi akan mengakhiri sebuah aplikasi. Nah, terakhir image button 5 ini saya buat karena supaya sejajar aja gitu image button exit ini dengan image button 1 sama 3. Nah, jadi 1, 3 exitnya sejajar. Makanya saya buat image button 5 ini menjadi invisible. Nah, biar tidak kelihatan dan ini bisa sejajar. Oke, langsung kita running aja. Oh, ini tadi udah saya ganti home. Oke, langsung run. Launch succeed. Nah, di sini kita pencet 1, maka akan diarahkan ke activity main activity. Nah, yang isinya ada hello world. Nah, selanjutnya kita pencet image button 2 akan diarahkan ke hello toast activity. Nah, dan selanjutnya kita pencet image button 3 akan diarahkan ke scrolling text activity. Selanjutnya image button 4 akan diarahkan ke first page activity. Dan terakhir image button 4 exit yang akan mengakhiri aplikasinya. Di sini saya akan mencoba menjalankan aplikasinya di smartphone saya. Di sini kita pencet build, terus pilih yang generation APK. Nah, pilih yang APK, selanjutnya next. Setelah itu create new. Passwordnya yang gampang aja, 123456 biar gampang diingat. Setelah itu oke. Setelah itu next. Setelah itu klik yang release. Setelah itu create. Oke, sudah jadi. Kita lihat di sini. Nah, dan ini app release ini kita pindahkan ke HP kita. Jika berhasil,
tampilan di HP-nya saat dibuka akan jadi seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan tolong dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.